Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Di dalam dunia politik biasa ya, yang namanya perbedaan pandangan, perbedaan politik yang wujudnya akhirnya seperti ada oposisi dan ada di kubu pemerintahan. Tugasnya di kubu oposisi itu biasanya hanya mengkritik kalau ada satu kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai itu merugikan rakyat. Tapi ada juga seorang oposisi itu yang tugasnya cuman mencari-cari kesalahan, ataupun kalau tidak gatal digaruk, itu juga ada. Nah ini saya akan menceritakan sedikit di mana oposisi yang seperti itu lah. Jadi kemarin ada pidato dari AHY di dalam satu forum resmi Partai Demokrat. AHY mengkritik beberapa hal yang telah terjadi di Indonesia. Itu yang pertama, masalah penundaan pemilu. Jadi dalam pidato itu sangat berapi-api sekali. Seorang AHY mengatakan bahwa penundaan pemilu itu melanggar yang namanya konstitusi. Jadi beliau juga mengatakan bahwa apakah ada nanti PLT presiden kalau sampai pemilih itu ditunda, ataupun apakah ada nanti ada PLT DPRD ataupun DPR RI ataupun DPD se-Indonesia, apakah ada seperti itu? Karena semua ya DPD DPR RI itu nanti akan selesai purna pada tanggal ini. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya masalah penundaan pemilu ya, ini memang kemarin ada keputusan yang itu diadakan, yaitu memutuskan bahwa tahapan-tahapan pemilu ini harus dihentikan dan harus diulangi dari awal. Itu tuntutan dari Partai Prima. Dan penggaungan ya, gaung masalah penundaan pemilu ini sebenarnya kalau tidak terlalu dibicarakan itu sebenarnya kok tidak terlalu ramai seperti ini, ataupun malah tidak akan terjadi. Tapi karena ini isu ada, kemudian dibicarakan terus, akhirnya mengundang seseorang untuk terus membicarakan, dan orang akan terus seperti ini. Dan akhirnya kalau terjadi memang penundaan pemilu, itu yang membumingkan ya orang-orang oposisi seperti ini. Karena sebenarnya penundaan pemilu itu dari presiden sendiri itu mengatakan juga bahwa tidak akan memperpanjang yang namanya jabatan presiden ya, cukup sampai 2 periode saja. Itu tentang masalah penundaan pemilu. Kemudian AHY juga mengkritisi masalah pembangunan di Indonesia yang ugal-ugalan dan tidak terkonsep. Jadi seperti itu, dan hanya mementingkan rakyat menengah ke atas, dan untuk menengah ke bawah atau wong cilik katanya itu tidak diuntungkan. Kalau berpikir secara sederhana ya, kita pakai akal sederhana saja ya, itu pembangunan itu yang dibangun di Indonesia, itu di Indonesia ya ada orang kaya, ada yang orang setengah kaya, ada yang agak sedikit low, kayak gitu ada sebenarnya. Makanya semua ini akan saling melengkapi. Ada jalan tol, jalan tol itu yang melewati orang-orang kaya, juga ada truk-truk besar untuk mengangkut bahan-bahan sembako, kemudian ada yang lain untuk masalah lainnya ya. Itu sebenarnya kan berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan yang namanya konektivitas antara satu daerah dengan daerah lain ya. Ketika itu tidak ada jalan tol ya, kita bisa bisa melihat saja hal yang terjadi di Papua. Ketika tidak ada jalan yang mumpuni untuk jalan, itu harga papan pangan di sana juga mahal banget ya.
Nah, itulah mengapa dibuat jalan tol ya, itu akan sangat mengcover sekali rakyat kecil ya. Kalau itu mau berpikir secara sederhana saja, tapi kelihatannya dari kubu pemerintah ini yang diambil cuman yang namanya kejelekannya saja, tidak diambil berpikir secara visi ke depan. Ya kita tidak bisa menyalahkan ya, tapi memang pemikirannya cuma sebatas itu ya. Kayak pemerintahnya SBY dulu, pemerintahan ya hanya sekedar ya udah yang dijalankan sekarang aja, yang penting rakyat senang, padahal semuanya dikorupsi. Ya, seperti itu. Ya, itu beda beda visi sekali dengan Presiden Jokowi, dibangunnya tol, dibangunnya bandara, dibangunnya bendungan, dibangunnya uh, publik-publik uh, kepentingan yang lain itu, yaitu sebagai pondasi yang itu tidak terjadi di zaman-zaman sebelumnya, yang hanya membangun ala kadarnya, yang penting eh, rakyat kelihatan senang gitu aja, diseli subsidi saja seperti itu. Dan ini tidak terjadi di pemerintahannya eh, AHY dulu, pembangunan-pembangunan yang signifikan seperti ini. Tidak hanya di Jawa, bahkan sampai Papua yang dulu tidak pernah dijamah sama sekali oleh presiden sebelumnya, itu Jokowi sekarang sudah sampai sana ya. Ini di zamannya Jokowi. Kalau mau tahu tentang bagaimana yang terjadi sebenarnya, jangan ya, kalau orang mengkritik itu mbok yo sedikit lebih cerdas lah gitu, jangan mengkritik asal mengkritik akhirnya malah dicemooh ya. Ini omongan-omongan ya, ini di dalam media sosial itu cuman digunakan untuk cemoohan saja ya. Rakyat masih terngiang-ngiang dengan namanya hambalang dan namanya korupsi-korupsi yang sudah terjadi itu, kayak kapok gitu loh, jadi trauma banget gitu ya yang terjadi. Terus selanjutnya masalah tentang inflasi. Jadi inflasi dulu itu zamannya SBY katanya sampai 17% ya, sedangkan di zaman Jokowi cuma 5%. Kalau ini kalau cerdas ya, inflasi itu kan kenaikan ya, yang namanya naik, harga-harga pada naik yang tidak pada semestinya itu ya. Ini zamannya Jokowi ya, yang mana negara-negara yang lain itu pada bangkrut ya, katakanlah tuh Turki itu juga terkena inflasi yang sangat tinggi, atau negara-negara yang sekarang memang sudah ambruk tenan ini ya, ambruk sungguhan ini. Itu di Indonesia itu masa pemerintahannya Jokowi itu inflasi cuma 5%, berarti kan good banget kan ya. Kalau tidak bisa membaca, kalau tidak bisa memahami tentang seperti ini, tidak usah bicara, memalukan saja ya, seperti itu. Udah ada masalah gerusa-gerusu tentang keputusan-keputusan yang telah ditetapkan Jokowi. Ya Jokowi memutuskan sesuatu itu menurut saya malah slow, dia tidak gerusa-gerusu. Dia keputusan untuk membangun sebuah mode transportasi, saya kira memang sekarang tidak begitu kelihatan digunakan ya, tapi saya pikir 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu ini sebagai fondasi untuk transportasi ini akan kelihatan ya, di masa yang akan datang. Kemudian pembangunan bendungan itu juga akan kelihatan ya, di 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, itu akan kelihatan. Bandara dan lain-lain itu akan kelihatan, akan muncul sendiri bagaimana ini sangat bergunanya di masa depan ya. Ini menurut saya pembangunan yang sebagai tonggak dasar ini yang tidak dipikirkan oleh Presiden SBY ataupun presiden sebelumnya, yang walaupun mereka berpikir tapi tidak bisa yang namanya mengeksekusi. Sayang sampai sekarang yang nyatanya proyek-proyek yang ada itu tidak jalan. Pembangunan tol di zaman SBY juga cuma beberapa saja, apalagi membangun yang namanya bendungan. Jokowi ini pembangunan bendungan itu targetnya sampai 50 bendungan ya di tahun 2024 nanti.
Ini kayak setiap hari itu meresmikan sesuatu, itu yang heran saya itu, yang kita tidak tahu itu sedang dibangun itu. Bagaimana proyeksi ini bisa jalan. Kalau zamannya SBY membangun Hambalang saja, satu itu saja yang kelihatan. Memang bangunnya itu saja, tapi tidak selesai sampai sekarang. Uangnya cuman digunakan untuk foya-foya para pejabat-pejabat yang berwenang saat itu. Seperti itu. Kalau mengkritik yang smart, jangan sampai mengkritik itu malah membalikkan ke dirinya sendiri. Jangan sampai mengkritik itu malah semacam jadi guyonan masyarakat Indonesia, karena itu yang terjadi pada zaman pemerintahan sebelumnya, ya. Hal-hal yang dibicarakan seperti itu, bukan di zamannya Jokowi seperti ini. Berarti kan apa yang dia bicarakan kan apa yang dia rasakan di zamannya dulu. Berarti AHY itu sebenarnya membuka aibnya sendiri ketika pidato, banyak sekali seperti itu. Yang smart sedikit ya. Oke, terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.